Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Sumiratnasari. NIM saya 18721505152. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa, RP MPD. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada organisasi koperasi dan ekonomi koperasi. Nomor 1, penyebaran organisasi koperasi modern. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dapat dijumpai hampir di semua negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Pada mulanya, organisasi tersebut tumbuh di negara-negara industri di Eropa Barat, namun kemudian setelah adanya kolonialisme di beberapa negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, koperasi juga tumbuh di negara-negara jajahan. Setelah negara jajahan merdeka, memanfaatkan koperasi sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan, dan bahkan dijadikan sebagai salah satu alat pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini terdapat 3 prinsip yang dikembangkan oleh Herman Delitzsch untuk mengembangkan usaha koperasinya dan menjadi sendi-sendi dasar koperasi, yaitu yang pertama ada prinsip menolong diri, yang kedua ada prinsip pengurus atau mengelola sendiri atau manajemen sendiri, yang nomor 3 ada mengawasi sendiri atau kontrol diri. Prinsip pengelolaan seperti itu pada akhirnya juga diterapkan pada koperasi-koperasi pengadaan sarana produksi di kalangan para pengrajin, para pedagang kecil, dan kelompok-kelompok mata pencaharian yang lain. Sendi-sendi dasar ini kemudian dikembangkan menjadi prinsip identitas pada koperasi atau prinsip identitas yang menyatakan anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan utama koperasi. Prinsip identitas koperasi menjadi ciri khusus yang membedakan koperasi organisasi dari organisasi lainnya. Konsepsinya, Delitzsch kemudian dikembangkan oleh Raiffeisen yang dicoba mengembangkan koperasi kredit di Jerman pada tahun 1862 atau 1860. Raiffeisen memulai dengan memprakarsai pembentukan koperasi kredit yang berdasarkan solidaritas dan tanggungan tidak terbatas yang dipikul oleh para anggota koperasi itu, dan dituntun berdasarkan prinsip menolong diri sendiri, mengurus atau mengelola diri sendiri, dan mengawasi sendiri. Yang kedua ada kebutuhan konsep teoritis dalam analisis koperasi. Secara umum, koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Jadi, dalam koperasi selalu ada unsur sosial dan unsur ekonomi. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena sebagai sebuah badan koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya. Yang selanjutnya nomor 3 ada arti penting ekonomi koperasi. Ekonomi secara umum diartikan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedang koperasi adalah organisasi ekonomi di mana anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Asumsi manusia rasional merupakan dasar dari pemikiran ekonomi, sehingga setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia rasional akan berprinsip pada prinsip ekonomi, yaitu menggunakan sumber yang terbatas untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang keempat atau yang terakhir ada ruang lingkup ekonomi koperasi. Badan usaha koperasi dimiliki oleh anggota yang merupakan pemakai jasa atau user. Fakta ini membedakan koperasi dengan badan usaha bentuk lain yang pemiliknya pada dasarnya adalah modal para penanam. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas
kewargaan dalam UU Nomor 25 Tahun 1990. Misalnya, Koperasi Unit Desa atau KUD, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pelajar, Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pegawai Negeri atau KPN, dan Koperasi Swasta. Tujuan utama perkumpulan koperasi adalah memperhatikan kepentingan para anggota perkumpulan dan bukan memupuk pendapatan perusahaan. Mungkin itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya